Halo, welcome back to my YouTube channel Andrian Samolana. Hari ini saya akan mencoba mempraktekkan model-model SIK dengan software yang bernama SPSS Amos ini. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan SPSS Amos ini, saya sudah cantumkan link downloadnya di website pribadi saya di andriansamolana.com dengan judul tutorial instalasi SPSS Amos 26. Itu bisa kalian buka, di sana juga sudah jelas tutorialnya, step by stepnya sudah dijelaskan di sana. Kalian download dan langsung ikuti aja gitu ya, seperti itu. Selanjutnya saya akan mempraktekkan SPSS Amos yang sudah saya pelajari kemarin di mata kuliah SIK. Saya akan coba mempraktekannya sepengetahuan saya seperti itu. Di sini ada yang namanya di model SK itu ada namanya variabel laten ya. Variabel laten itu nanti ada dua, variabel eksogen dan endogen. Nah, bedanya di mana nanti kita akan sambil praktek saya akan jelaskan gitu ya. Kita akan coba praktekkan dulu hari ini. Di sini ada yang namanya variabel ya. Sampai keluar tanda bulat di bawah kursor itu kita klik aja, nah maka keluar nih variabel latennya seperti itu. Bagaimana cara mindahinnya? Nah, pakai ini yang gambar mobil ini ya, kita klik gitu ya, kita klik, nah kita geser-geser tuh, bisa digeser-geser ya, kita geser ke sini misalkan ya. Nah, kita buat lagi dengan gimana caranya? Yaudah kita tinggal duplikat aja ya. Di sini kita klik duplikat objek ya. Duplikat, kita duplikat caranya adalah sampai yang merah, yang bulat variabel latennya merah, kita klik gitu ya, kita klik, kita sorot dan kita lepaskan tuh gitu. Tuh di drag lah istilahnya gitu ya, di drag. Nah, ini kan ada 4 ya. Kalau mau menghapusnya gimana, ini kelebihan ceritanya gitu ya. Kita hapus pakai namanya erase object ya. Nah, kita klik gini ya. Kita hapus. Nah, maka kehapus. Seperti itu. Nah, kita di setiap variabel laten itu memiliki indikator ya. Indikator. Kita akan buatkan indikatornya. Nah ini laten variabelnya. Caranya bagaimana cara membuat indikator di dalam suatu variabel laten gitu ya. Caranya adalah kita klik variabel latennya. Kita klik dulu ini nih. Indikator ya. Untuk buat indikatornya kita sampai merah, kita lepaskan, kita klik tek gitu kan. 1 gitu ya. Ini indikator ini bisa lebih dari 1 ya. Jadi satu variabel laten bisa memiliki beberapa indikator. Jadi kita bisa buat lagi, misalkan kita klik lagi jadi 2, kita klik lagi jadi 3 gitu. Jadi berapa kali jumlah klik di sini akan muncul seperti itu. Jadi saya 3 kali berarti munculnya 3. Kita buat 3 aja gitu ya. Nah, bagaimana bentuknya jangan kayak gini, kita putar aja gitu ya, kita rotate ya. Di sini kita lihat nih, di sini ada tandanya untuk merotasi indikator tersebut gitu ya. Kita klik ini, kita sampai merah, terus ada tulisan rotate, kita klik lagi. Nah, di sini kita mau muterin kemana, sama ke sini gitu ya. Yang lainnya juga kita tambahin ya, ini juga 1 2 3 kita buat, ini juga 1 2 3 kita buat, lalu kita putarkan gitu ya, 1 2 3 gitu ya. Ini kita pindahkan ke bawah gitu ya, kita pindahkan ke bawah gitu kan. Ada 3 variabel laten yang jenisnya itu adalah eksogen ya. Kita putar ya ke sini, kita putar. Nah, gini kan, kita putar terus kita rapihin aja gitu ya. Kita rapikan gitu ya. Nah, ini karena saya kurang rapi, nanti ke teman-teman bisa juga ngerapikan gimana enaknya teman-teman aja gitu ya. Kita coba ke sini. Oke, ini kan ada 3 ya, 3 variabel laten jenisnya eksogen. Nah, kita buat juga yang endogen gitu ya. Kalau eksogen itu adalah mengeluarkan inputan ya, anggap ini inputan atau mengeluarkan panah gitu ya. Kalau endogen dia itu adalah menerima inputan gitu ya, endogen itu. Oke, kita menerima
inputan dari eksogen. Kita bikin variabel endogennya gitu ya. Ini eksogen, ini endogen. Variabel eksogen memiliki 1, 2, 3, memiliki beberapa indikator. Ini juga memiliki beberapa indikator. Ini juga sama memiliki beberapa indikator. Dan indikator yang tersebut memiliki juga namanya variabel error. Seperti itu. Nah, ini variabel endogen. Kita juga buat 1, 2, 3 gitu ya. Oke, kita putar ke sini gitu ya. Kita putar ini menghasilkan indikator juga. Tapi ini sebagai variabel endogen. Kenapa? Karena dia menerima inputan dari variabel lain gitu. Tuh, kita kasih inputannya ke dia. Kita klik yang tanda panah ini ya. Yang tanda panah 1 ya. Kita klik. Nah, ini ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Variabel endogen harus memiliki yang namanya variabel error. Nah, kita klik yang ini, unique variable and existing variable. Kita klik ya. Nah, kita klik dan kita klik di sininya, di variabel endogennya. Nah, maka sudah terbentuk variabel errornya seperti itu. Nah, bedanya dengan variabel eksogen, kalau variabel eksogen ini dia nggak punya variabel error, tapi dia memiliki indikator. Ini juga sama, tetap memiliki indikator, tapi kalau yang endogen ini memiliki variabel error gitu. Nah, kalau yang variabel eksogen, dia harus memiliki korelasi gitu ya. Kalau yang endogen, dia harus memiliki variabel error. Eksogen harus memiliki korelasi. Nah, kita klik ini ya, draw covariance atau double head row. Artinya ini korelasi gitu ya. Kita korelasikan gini ke sini gitu ya. Ini harus ya, kalau variabel eksogen dia harus memiliki korelasi. Ini hati-hati pada saat pemanahannya juga, jadi sampai ininya merah, terus sampai ininya hijau yang mau di ininya, yang mau di tujuhnya. Nah, jadi mau gitu kan. Ini juga sama gini ke sini. Ini belum diklik ya, maaf, ini saya klik lagi, ini saya sudah klik sekarang. Ini apa namanya korelasinya dari sini misalkan sini gitu sampai hijau, yang atasnya merah ini hijau, maka kita lepas. Nah, jadi seperti itu. Ini juga sama, yang kedua juga ini ke sini berarti yang belum. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau untuk menghapus ya, tadi kan erase object. Kalau untuk mindahin move object. Kalau untuk copy duplikat objek seperti itu. Sekarang saya copy nih ininya nih, duplikat objek yang ini saya copy, saya drag nih, saya sampai merah, saya drag klik. Nah, jadi kayak gini. Kita hapus pakai erase object seperti itu. Oke, itu saja praktikum kita mengenai SPSS Amos ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di materi pembelajaran lainnya. Salam.